Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dari DPKK Universitas Airlangga selaku penyelenggara Airlangga Young Entrepreneur 2024. Perkenalkan, nama saya Alfie Farida. Saat ini saya adalah mahasiswi semester 4 dari program studi Matematika angkatan 2022 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis model kanvas yang saya ikuti untuk IYE 2024 ini dengan nama bisnis saya yaitu Fiery Dessert. Jadi untuk Fiery Dessert ini sedikit tentang Fiery Dessert. Jadi Fiery Dessert ini sebenarnya sudah berjalan dari saya menempuh semester 4 di awal. Dan itu saya jalankan semenjak saya menjadi kepala biro dari Himatika Universitas Airlangga, kepala biro kewirausahaan, dan di sini saya bekerja sama dengan biro KWU untuk promosi dan pembagian sewa tenan untuk Fiery Dessert ini. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama terkait key partners. Key partners di sini ada 3. Yang pertama itu supplier. Nah, supplier di sini itu ada 2 jenis. Yang pertama supplier bahan dan perlengkapan seperti cup dan bahan-bahan produksi lainnya. Lalu yang kedua ada supplier bahan jadi seperti bomboloni dan juga piscok lumer. Lalu yang kedua ada BEM FST Unair. Di sini BEM FST Unair sebagai si penyewa tenan, karena memang selama saya berjualan itu saya juga berjualan di FST, yaitu tenan koperasi FST. Lalu yang ketiga bekerja sama dengan Biro Kewirausahaan Himatika Unair sebagai promotor. Jadi di sini saya bekerja sama juga dengan Himatika Unair, yang mana Himatika Unair juga mempromosikan dagangan saya gitu. Lalu untuk key activitiesnya, yang pertama itu ada stok bahan, lalu yang kedua ada produksi, yang ketiga ada promosi, dan yang keempat ada distribusi, lalu yang kelima ada pemasaran. Nah, untuk stok bahan di sini kami dari saya sendiri itu melakukan setiap 3 hari sekali, dan terkadang 1 hari sekali tergantung menu-menunya. Jadi biasanya kalau menu kayak puding, terus kayak es gitu biasanya 1 hari. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti mungkin kayak jelly fruit gitu, itu 3 hari sekali gitu. Lalu yang kedua itu ada produksi. Untuk produksi ini kami dari saya sendiri lakukan setiap hari. Lalu promosi di sini juga setiap hari. Lalu untuk distribusi di sini juga setiap hari, karena di sini kan dari saya sendiri mendistribusikan menu-menu yang saya jual. Lalu untuk pemasaran juga saya lakukan setiap hari. Nah, untuk key research di sini ada 5. Yang pertama itu modal usaha, yang kedua ini ada alat-alat produksi, yang ketiga ada alat transportasi. Kenapa ada alat transportasi? Karena di sini saya sendiri juga membeli bahan-bahan menggunakan transportasi dan juga mengambil bahan jadi ya, itu juga menggunakan transportasi. Lalu yang keempat ada supplier bomboloni dan supplier pisang coklat lumer. Lalu value propositions, yang pertama harga terjangkau. Memang di sini dari saya sendiri tidak mematok harga yang terlalu tinggi, karena memang dari saya sendiri kan dari target customernya itu kebanyakan mahasiswa dan juga pelajar, yang dimana membutuhkan harga yang terjangkau gitu. Lalu yang kedua terbuat dari bahan-bahan berkualitas, yang ketiga produk yang higienis, yang keempat memiliki banyak varian rasa. Nah, untuk banyak varian rasa ini mungkin seperti puding, terus minuman-minuman, terus juga bomboloni gitu. Untuk pisang coklat sendiri itu memang sudah satu rasa aja. Lalu untuk yang kelima memiliki banyak jenis makanan dan minuman. Dari Fiery Dessert memang menyediakan cukup banyak jenis makanan dan minuman. Sebelumnya untuk Fiery Dessert sendiri itu hanya jualan minuman dan bomboloni. Namun sekarang ada inovasi baru lagi, yaitu puding dan jelly fruit ball dan pisang coklat. Lalu untuk customer relationship,
Yang pertama itu memberikan diskon atau promo. Nah, diskon atau promo ini diberikan biasanya di event-event tertentu atau seperti mungkin kayak ulang tahun atau event-event besar lainnya gitu. Lalu yang kedua, melakukan inovasi produk. Nah, inovasi produk ini sudah saya lakukan, yaitu yang tadi sebelumnya setelah saya sebutkan, yaitu ada puding, terus ada jelly fruit ball, dan juga ada pisang coklat, yang mana sebelumnya saya hanya menjual minuman-minuman ringan dan juga bomboloni gitu. Lalu yang ketiga, aktif di sosial media untuk melakukan promosi. Yang keempat, mempertahankan kualitas produk. Lalu untuk channel sendiri di sini ada 2. Saya melakukan promosi itu melalui media sosial WhatsApp dan Instagram, dan yang kedua melalui biro kewirausahaan Himatika Unair. Nah, di sini bekerja samanya yaitu untuk paid promote dan juga promosi untuk 2 jualan, jadi dari saya sendiri dan juga dari Himatika sendiri. Jadi seperti karena kan di sini kami dari saya sendiri tuh kerjasama sama biro KWU, dimana dari segi promosi dan juga dari sewa tenan seperti itu. Lalu di sini juga ada customer segments. Nah, customer segments atau target customer saya, yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa, karena yang saya tahu pelajar dan mahasiswa itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak yang menyukai makanan-makanan ringan dan manis gitu, khususnya dari mahasiswa FSC sendiri, yang mana pulangnya itu bisa sampai sore dan itu pastinya lapar dan butuh makanan manis juga. Dan saya melihat sendiri dari analisis lingkungan saya, mereka itu cukup banyak ya yang memiliki kesukaan terhadap makanan manis seperti itu. Lalu yang kedua, menyukai makanan dan minuman manis. Dan yang ketiga, pengguna aktif media sosial, karena memang saya melakukan promosi itu melalui media sosial. Lalu ada cost structure. Di sini cost structure itu ada 4. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada biaya peralatan produksi, yang ketiga ada biaya transportasi, dan yang keempat ada biaya sewa tenan. Nah, untuk bahan baku sendiri itu sudah saya anggarkan juga di RAB, dan untuk biaya peralatan produksinya juga sudah ada. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Ya, pendapatan utama saya melalui hasil penjualan dari Fairy DMT. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari bisnis model Canvas IEE 2024 dari saya dengan nama bisnis Fairy Dessert and Drink. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.